sambil pastikan kepada teman-teman yang belum hadir untuk segera join di acara sosialisasi outline tugas akhir 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang ya kepada seluruh peserta webinar pada kegiatan sosialisasi outline tugas akhir 2024. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM MPD IPU SNI. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari Mkom. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto Mkom. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom, sekaligus narasumber dalam kegiatan ini, dan yang kami hormati kepada Kepala UPPS Bapak Agung Baitul Hikmah Mkom, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen penasehat akademik semester 6, dan seluruh dosen Prodi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya, dan seluruh mahasiswa semester 6 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan sosialisasi outline tugas akhir 2024. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari kegiatan ini wajib diikuti untuk mahasiswa semester 6 Universitas Bina Sarana Informatika. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk berpikir logis secara ilmiah dan menguraikan dan membahas permasalahan yang dapat menuangkan secara sistematik dan struktur pada program studi sistem informasi. Kemudian nanti supaya mahasiswa tidak salah memilih outline pada saat pendaftaran tugas akhir, supaya dapat menyelesaikan tugas akhirnya secara tepat waktu. Kemudian untuk mengetahui target atau capaian pada saat tugas akhir. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan susunan acara pada pagi ini, yaitu yang pertama pembukaan sosialisasi tugas akhir, kemudian penyampaian visi misi UPPS dan Prodi Sistem Informasi, kemudian pelaksanaan sosialisasi outline tugas akhir, diakhiri dengan tanya jawab dan foto bersama. Selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini ya, dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi sekaligus penyampaian visi misi UPPS dan Prodi yang akan disampaikan sama Bapak Dedi Supriyadi. Pada Bapak Dedi kami persilakan. Halo Pak. Baik, Bu Ai. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Langsung saya share screen aja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2024, kita akan melaksanakan sosialisasi outline tugas akhir 2024 ya. Temanya adalah sinergi untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa. Nah, jadi tujuannya diadakannya sosialisasi ini supaya mahasiswa semester 6 nanti di dalam melaksanakan tugas akhirnya itu tidak ya salah memilih outline ya. Karena memilih outline itu kan tidak dipaksakan mengikuti kehendak orang lain gitu kan. Berarti harus sesuai dengan minat kita dan kemampuan kita di dalam memilih outline yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti juga akan dikaitkan juga dengan luaran ya, luaran yang ada
atau yang harus dicapai seperti tadi disampaikan sama Bu Ai, luarannya itu bukan hanya menulis atau membuat karya tulisnya ya berupa makalah tugas akhir, tapi nanti turunan-turunan dari karya mahasiswa tersebut ya, karya ilmiah ya, tulisan gitu ya, misalnya makalah. Nanti apakah nanti berupa HKI atau jurnal dan lain-lain, nanti kita akan bahas. Nah, tahun sebelumnya kita melaksanakan sosialisasi ini di bulan Maret ya, tapi banyak kendala dari mahasiswa gitu kan, sehingga kita ajukan supaya Anda lebih apa namanya memilih lagi ya, ada waktu untuk memikirkan atau memilih outline yang tepat ya, sesuai dengan kemampuan dan minat Anda ya. Kemarin-kemarin kan bulan Maret. Sekarang awal kuliah juga kan untuk semester genap itu tanggal 18. Nah, dan jangan lupa untuk pembayaran uang kuliah ya. Nah, itu uang semesteran. Apalagi di semester 6, coba Anda cek kembali apakah ada juga mata kuliah yang harus diperbaiki. Itu juga akan mempengaruhi hak Anda untuk mengikuti tugas akhir ini. Gitu kan, kalau misalnya ada nilai masih D atau E apalagi gitu. Jadi itu tidak akan Anda tidak bisa mengikuti eh, menyusun tugas akhir pada periode ini. Jadi sekali lagi jangan lupa pembayaran uang kuliah sampai tanggal 2 Februari ya. Akhir pembayaran kuliah di semester genap ini sampai 2 Februari. Sebelumnya saya akan menyampaikan visi dari program studi ya. Nah, ini harus Anda pahami, jadi segala sesuatu ini adalah visi yang kami susun ya. Jadi menjadi program studi unggulan dalam menghasilkan lulusan di bidang sistem informasi, kemudian yang berjiwa entrepreneur untuk mendukung ekonomi kreatif di tahun 2033 ya. Kemudian misinya, nah ini untuk mencapai visi tadi dilaksanakan atau dilakukan eh, dengan melakukan misi empat ini ya. Yang pertama adalah mengelola dan menjalankan program studi secara baik, transparan dan berkesinambungan. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan iptek untuk menghasilkan aplikasi bisnis yang menunjang ekonomi kreatif. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi dan kewirausahaan. Kemudian tujuannya juga ada empat, tercapainya sistem kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkuat citra di masyarakat. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang profesional pada bidang sistem informasi yang memiliki kompetensi sebagai pemogram dan junior analis sistem. Nah, jadi di garis bawahi ini yang tujuan yang keempat ya. Jadi Anda itu nanti kalau lulus itu berarti kan adalah sebagai pemogram ya. Jadi nanti apa namanya outline-nya juga nanti disesuaikan dengan programmer atau junior analis sistem. Kemudian yang ketiga, menghasilkan penelitian atau aplikasi terapan yang mampu meningkatkan keunggulan kompetitif masyarakat. Yang keempat, mendedikasikan atau pengabdian melalui keahlian dalam bentuk penerapan dan penyebarluasan teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi itu adalah visi, misi, dan tujuan di program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Nah, jadi tadi ya untuk profil lulusan
yang tadi disampaikan di tujuan atau dari visi misi secara garis besar bahwa Anda itu nanti akan dicetak ya menjadi programmer atau ya bisa junior analis sistem. Nah, jadi programmer itu berarti ahli madya ya, yang D3 itu yang memiliki kemampuan dalam menganalisis, merancang, mengimplementasikan atau membuat kode dan menguji program, penerapan program dan pemeliharaan aplikasi sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan organisasi dalam mendukung perencanaan pengembangan sistem dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. Kalau junior analis sistem itu adalah ahli madya yang berkompeten dalam menentukan serta mendukung tim proyek dalam analis dan perancangan sistem guna mendukung proses bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan. Baik programmer maupun junior analis, nah nanti kan sesuaikan dengan outline nanti ada Anda itu nanti cenderungnya ke programmer atau ke analis ya, perancangan sistem atau membuat program. Berikutnya adalah eh, ini ya sebagai apa namanya? Jawaban dari pertanyaan perusahaan aplikasi karya apa yang sudah dihasilkan mahasiswa. Nah, biasanya kan apa latar belakang penyusunan tugas akhir ini. Kemudian sebagai salah satu program kerja juga dari sistem informasi. Kemudian eh, ini juga sebagai link and match ya kurikulum yang disusun di sistem informasi harus sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja gitu ya, di dunia dan industri juga. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas TA di perpustakaan. Nah, jadi karya ilmiah Anda itu kan bukan hanya nanti dipajang di perpustakaan, itu akan dijadikan acuan juga ya, biasanya akan dijadikan acuan atau referensi bagi adik-adik kelas berikutnya gitu ya, atau pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jadi di perpustakaan akan disimpan nanti hasil karya Anda itu ya. Kemudian sebagai personal branding juga mahasiswa dan dosen. Nah, karena kan antara mahasiswa dan dosen itu, antara mahasiswa dengan pembimbingnya itu kaitannya dengan mitra tempat Anda nanti melakukan riset ya. Nanti akan terjadi personal branding baik untuk mahasiswanya atau maupun dosen. Berikutnya yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa. Nah, jadi nanti ya, nantilah akan terasa ya kalau Anda itu benar-benar nanti digenjot untuk membuat karya ilmiah itu akan menambah ya, menambah wawasan, menambah keterampilan dalam hal, nah itu untuk mencapai tadi kan programmer atau analis sistem. Nah, kemudian dari mana nanti kan apa namanya sebagai sumber ya eh, apa panduan atau pedoman tugas akhir itu nanti tapi saya cek ya sekarang belum diupdate mungkin nanti kalau ada yang terbaru tapi saya kira tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya untuk pedoman itu jadi hampir masih sama dengan tahun sebelumnya ya nanti mungkin akan diupdate di ruang mahasiswa itu dan di ruang dosen untuk pembimbing untuk pedomannya mungkin biasanya per Maret ya, per Maret mungkin nanti 2024. Nah, nanti Anda eh, bisa dicek nanti ya, pedomannya itu wajib ya. Jadi semua mahasiswa wajib mendownload ya, mempunyai pedoman skripsi atau tugas akhir yang ada di ruang mahasiswa atau di student BSI ACID. Sedangkan untuk dosen juga sama, ya sumbernya sama, pedomannya sama, isinya sama, baik dosen maupun mahasiswa itu sama ya. Dosen juga nanti bisa download pedoman tersebut di staf BSI ASI ID. Nah, jadi jangan sampai nanti kata si A mah seperti ini, kata si B seperti ini. Jadi tidak ada katanya-katanya lagi. Jadi semuanya bersumber dari pedoman ya. Jadi yang menjadi acuan adalah pedoman tugas akhir yang Anda dapatkan di website. Ya. Jadi bisa saja nanti dosen pembimbing itu misalnya seperti ini, tapi Anda misalnya
setelah baca boleh nanti didiskusikan Bu, misalnya menurut atau Pak, menurut pedoman harusnya seperti ini. Jadi Anda bisa membandingkan ya apa yang disampaikan sama dosen pembimbing misalnya eh, kalau misalnya bisa saja kan keliru ya seperti itu. Jadi sekali lagi semua mahasiswa atau dan ya semua dosen pembimbing juga wajib ya mempunyai atau membaca pedoman tugas akhir. Berikutnya adalah persyaratan ya persyaratan untuk akademik tugas akhir itu apa ya. Nah, kemudian di sini syaratnya ya meskipun tiga ya, tapi ini kan IP IPK-nya yang nanti berhak untuk mengikuti tugas akhir itu adalah IPK-nya minimal 2 ya. Nah, berarti 2. Dan ya, jadi bukan hanya IP-nya 2 tapi ada lagi kan syarat lain. Berarti tidak ada nilai D dan E ya pada kartu hasil studi. Nah, berarti dengan demikian Anda tidak ada nilai D atau E gitu kan. Berarti semua mata kuliah lulus. Nah, jadi lulus semua mata kuliah minimal nilainya C ya gitu kan. Berarti IP-nya lebih dari 2, kemudian tidak ada nilai D atau E. Nah, sekarang bagaimana kalau yang masih punya D atau E? Ya, mungkin nanti sekarang saya belum punya tuh. BAK belum mendistribusikan mahasiswa yang apa namanya berhak untuk mengikuti TA ini. Tapi berdasarkan eh, persyaratan seperti ini, ya Anda juga bisa ini ya bisa menilai diri sendiri lah. Nah, apakah saya misalnya IP-nya udah lebih dari 2, kemudian tidak mempunyai nilai yang di HER, tidak punya nilai D atau E gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus dipahami ini ya. Jadi yang penting itu yang 2 kan, tidak ada nilai D atau E. Nah, ini ya alur eh, tugas akhir ini seperti ini. Jadi pendaftaran nanti akan dilaksanakan kalau nggak salah, kalau menurut kalender akademik ya, per 12 no apa per 12 Februari 2024. Jadi nanti bisa memilih outline-nya ya, dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan ya nanti. Berarti sama di web, Anda memilih outline dan melakukan pembayaran tugas akhir. Nah, kemudian nanti saya akan sampaikan juga ya tanggal-tanggal pentingnya misalnya pendaftaran tanggal berapa gitu nanti ya terakhir akan ditunjukkan. Saya berpedoman ke kalender akademik yang Anda juga bisa melihat lah ya di website BSI atau di apa namanya My Student ya. Kemudian nanti kalau Anda sudah melakukan pemilihan outline dan melakukan pembayaran berarti kan Anda sudah dinyatakan daftar gitu ya, berarti berhak. Nah, kemudian nanti akan ditunjuk oleh dosen pembimbingnya ya, dosen pembimbingnya siapa. Jadi di situ memang tidak ada memilih, Anda tidak bisa memilih, tapi sudah langsung diplot ya, diplot dosen pembimbingnya siapa. Kemudian nanti ada proses bimbingan ya, nanti Anda itu melakukan bimbingan ke pembimbing satu, ke pembimbing dua masing-masing 8 kali. Nah, jadi itu ada syaratnya. Minimal Anda itu melakukan bimbingan itu minimal 8 kali. Kalau minimal berarti paling sedikit Anda itu melakukan bimbingan sebanyak 8 kali. Ya, jadi jangan ini harus dicatat. Ini nanti juga akan dijadikan syarat Anda mengikuti sidang gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 8 kali Anda tidak bisa maju sidang. Jadi 8 kali itu ke masing-masing gitu ya, ke pembimbing satu 8 kali, ke pembimbing dua 8 kali minimal ya. Kalau 10, 11, 15 itu silahkan. Pokoknya meminimal 8 kali. Kemudian berikutnya nanti pembimbing juga akan menilai apakah mahasiswa tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Baik dari segi apa namanya penulisan karya ilmiahnya, makalahnya itu sudah selesai atau belum. Dan bimbingan juga
sudah memenuhi syarat minimal 8 kali. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, maka oleh pembimbing akan dilakukan pendaftaran untuk maju sidang. Ya, jadi yang menilai Anda itu bisa maju atau tidaknya bukan Anda gitu, tapi nanti sama pembimbing, terutama oleh pembimbing satu ya. Setelah diskusi dengan pembimbing dua gitu, nanti akan didaftarkan Anda itu bisa maju sidang. Nah, kemudian nanti akan dilakukan ujian sidang ya, prosesnya biasanya nanti bulan Agustusan lah ya, bulan Agustus nanti Anda akan ikut proses ujian sidangnya. Kemudian nanti dilakukan pengumuman hasil sidang tersebut. Kalau misalnya lulus, berarti nanti langsung bisa daftar wisuda. Tapi kalau misalnya tidak lulus, oh kok Pak bisa nggak lulus? Ya iya, namanya juga kan ujian ya. Ujian itu bisa lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, nah ini di BSI akan diberi kesempatan Anda untuk apa namanya kayak hair lah gitu ya, diulang lagi sidangnya. Membayar lagi ya bayar lagi, cuma hanya 50% gitu ya pembayarannya. Mungkin seperti itu ya. Nah, nanti setelah wisuda apa daftar wisuda, kemudian nanti Anda juga akan diminta untuk mengumpulkan TA. Nanti ada tanggal-tanggalnya gitu ya, mengumpulkan TA sambil sebagai syarat ya pengambilan toga. Nah, kemudian berikutnya adalah wisuda. Nah, seperti itu ya alur dari tugas akhir ini. Nah, kemudian informasi bimbingan bisa di mana? Biasanya eh, Anda mendapatkan nanti kalau sudah ditunjuk oleh dosen pembimbingnya, nanti dosen pembimbing akan membuat grup ya, grup WA-nya biasanya di WhatsApp atau bisa juga Anda bisa melihat misalnya kalau dosen mengumumkan di ruang apa BSI ID gitu ya di webnya di apa namanya di ruang mahasiswa. Jadi Anda bisa misalnya bimbingan perdana tanggal berapa ya. Selanjutnya setiap hari apa. Nanti itu tergantung dosen masing-masing ya. Nanti makanya Anda harus selalu berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan dosen pembimbing seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada surat keterangan riset ya. Surat keterangan riset yang kemarin Anda dapatkan pada saat di semester 5 ada PKL ya. Nah, itu bisa juga digunakan eh, apa namanya sebagai syarat juga ya. Karena masa berlaku surat keterangan riset PKL ini maksimal 1 tahun ya dari surat riset yang dikeluarkan ya pada saat pendaftaran TA. Atau pada saat Anda melakukan PKL sampai pendaftaran TA itu pokoknya 1 tahun ya, itu masih berlaku. Jadi masih bisa dipakai kalau misalnya tempat risetnya sama gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau riset di tempat lain, nah berarti Anda harus meminta lagi surat keterangan bahwa Anda telah melakukan riset di tempat penelitian tersebut. Nah, kemudian boleh juga nanti misalnya tidak ada tanda tangan atau misalnya tidak ada stempel, tapi perusahaan tersebut misalnya menggunakan security print ya. Gitu. Kayak di BSI kan, kalau Anda misalnya mencetak surat keterangan kuliah, itu kan tidak ada tanda tangan atau stempel ya, karena kan ada security print. Nah, bahwa di sini nanti yang dimaksud dengan surat keterangan riset itu berarti Anda telah selesai ya, melakukan riset atau PKL. Jadi bukan diterima di tempat tersebut ya, tapi menerangkan bahwa telah selesai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Harus minimal 3 bulan ya risetnya itu. Nah, jadi di mana riset ini diperbolehkan? Boleh ya, diperbolehkan di semua tempat ya. Pokoknya yang ada izin usaha atau yang berbadan hukum. Jadi tempat riset itu berarti harus yang punya biasanya berupa PT atau CP ya. Pokoknya harus ada izinnya atau yang berbadan hukum.
Berapa lama riset PKL? Ya minimal 3 sampai 6 bulan ya. Kemudian wajib riset atau PKL ya bagi mahasiswa yang mengambil oten perancangan sistem ini wajib ya melakukan riset dari PKL yang kemarin itu kan bisa ya seperti itu. Nah, kemudian software yang digunakan untuk membuat misalnya nanti Anda itu kan membuat aplikasi gitu ya. Apa? Nah, silakan yang Anda pelajari di kampus apa softwarenya atau misalnya Anda belajar eh, programming apa saja silakan itu bisa dipakai. Di luar itu juga yang tidak dipelajari di kampus silakan aja ya kalau Anda misalnya bisa. Atau misalnya kan di sini banyak mahasiswa yang mengikuti MBKM MSIB mendapatkan kan apa saja gitu kan itu silakan bisa dipakai ya. Tahun kemarin juga banyak yang di kampus kan tidak diajarkan bahasa pemrograman tersebut tapi bisa digunakan untuk menggunakan apa bisa digunakan dalam pelaksanaan riset. Kemudian buku referensi yang digunakan, nah jadi minimal 5 tahun, ya, minimal 5 tahun ya. Kalau sekarang 2024, berarti kurang aja 5, berarti tahun berapa? 2019 ya, 2020-an lah ya, 2020. Berarti paling tua bukunya itu berarti 2020. Kemudian metode pengembangan sistem. Nah, jadi nanti bagi mahasiswa yang mengambil apa namanya mengambil sistem atau perancangan sistem, berarti di sini metode pengembangannya ya bisa dipilih struktur desain ya. Nah, jadi ini yang dikasih merah itu berarti sudah terlalu banyak umum ya, jadi lebih baik Anda menghindari yang waterfall ya. Yang disarankan itu adalah structure design, parallel development, rapid application development, agile development dan lain-lain ini ya semuanya. Metode pengembangan nanti. Nanti lihat aja nanti di outline tugas akhirnya itu kan ada metode pengembangan sistem. Ya. Nah, metode outline tugas akhir ini di sini bisa, nah di sini ya bisa dibedakan nanti. Kalau misalnya yang ini berdasarkan IP ya, IPK sampai semester 5 itu bisa, kalau misalnya yang harus membuat karya itu berarti yang IPK-nya lebih dari 2,75, berarti harus membuat karya. Jadi nanti outline-nya bisa perancangan sistem, perancangan program bisnis, atau proyek sistem informasi. Sedangkan IPK yang kurang dari 2,75 adalah tugas apa? Tidak harus membuat karya tulis ilmiah seperti ini. Dia hanya melakukan ujiannya komprehensif. Nah, nanti kita jelaskan komprehensif itu seperti apa. Dan mahasiswa yang S1 juga nanti masuknya di sini di komprehensif ya. Kalau misalnya sekarang kan ada juga ya angkatan sekarang yang mata kuliah apa bukan apa namanya kuliahnya adalah ngambilnya S1 gitu ya. Jadi nanti ikut di ujiannya komprehensif nanti di sini. Jadi tidak usah membuat karya tulis. Jadi ada dua di komprehensif itu ya, yang IP-nya apa kurang dari 2,75 dan mahasiswa yang S1 gitu ya. Sedangkan yang D3 berarti ini ya ngambil. Nah, komprehensif itu ini ya, IPK-nya kurang dari 2,75. Kemudian tidak ada bimbingan, ya langsung nanti karena di saat di hari H saja nanti akan waktunya. Nanti yang harus dipelajari ini aja dua mata kuliah, logika dan algoritma dan analisa perancangan sistem informasi. Nanti akan ditanya dua mata kuliah ini. Jadi itu apa ujiannya ujian lisan gitu ya, ujian lisan nanti. Kemudian membawa laporan PKL, apa KKP ya kemarin ya, laporan KKP. Baik untuk yang S1 ya maupun yang
IPK-nya kurang dari 275, jadi masuk nanti di komprehensif. Karena yang S1 nanti ada lagi kan skripsi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus membuat karya, ini tadi kan ada tiga pilihan outline-nya. Perancangan sistem, perancangan program bisnis, dan proyek sistem informasi. Nah, ini dari masing-masing outline ini atau ketentuan nanti, misalnya Anda pilih proyek sistem informasi. Nah, nanti kodenya nanti waktu pas memilih outline ada kode 145 gitu ya. Jadi penekanan lulusannya di sini adalah dapat menghasilkan aplikasi yang baik. Jadi bukan apa ya asal bikin saja ya, bukan abal-abal gitu ya. Tapi menghasilkan aplikasi yang baik sesuai dengan analisa kebutuhan sistem dan wajib diimplementasikan pada mitra. Jadi maksudnya bisa atau sudah dipakai gitu ya, diaplikasikan. Nanti ada eh, surat serah terima juga nanti gitu. Kemudian perancangan program, nah ini kodenya 124 ya. Jadi penekanannya di sini adalah menghasilkan aplikasi yang baik sesuai dengan analisa kebutuhan sistem dan diperkuat dengan penggambaran UML, IRD, LRS, implementasi pada mitra opsional gitu ya. Ini kalau yang ini silakan kalau misalnya tidak diimplementasi juga masih bisa. Kemudian kalau yang ini 123 kode 123 itu adalah perancangan sistem informasi. Jadi dapat menghasilkan mock-up ya, mock-up prototype. Jadi maksudnya meskipun perancangan sistem, tapi sudah eh, bisa diterapkan ya. Jadi nanti Anda harus wajib membuat prototype. Nah, jadi bisa didemokan gitu ya, mock-up-nya gitu ya. Sesuai dengan analisa kebutuhan sistem dan diperkuat juga dengan penggambaran UML, YRD, dan LRS. Nah, contoh ini saya dirincikan kembali ya untuk yang proyek sistem informasi. Ini sifatnya wajib kelompok ya. Kelompoknya antara tiga orang ya, maksimal 3 orang. Jadi proyek itu bisa dilaksanakan berkelompok, bisa dilaksanakan secara kelompok maksimal 3 orang. Pasti dalam satu kampus ya, karena di Tasik kan hanya satu kampusnya. Kemudian tentukan nama kelompoknya apa gitu ya. Nanti ya silahkan yang unik-unik ya. Nama kelompoknya 1, 2, 3 orang itu membentuk kelompoknya. Mau apa nanti nama kelompoknya. Kemudian nanti memilihnya outline-nya adalah proyek sistem informasi yang kodenya tadi berapa? 145. Nah, kemudian di sini proyek sistem informasi ini bisa versi buku. Jadi Anda juga bisa membuat buku ya keluarannya itu. Berarti kan ini aplikasinya ya. Nah, ini petunjuknya gitu kan. Nanti kan dibuat buku tutorialnya ya, dokumen protokoler. Nanti protokoler itu ya ada serah terima dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya itu ada aplikasi dan manual book, kemudian dokumentasi serah terima, kemudian di HKI-kan ya, dibuat HKI-nya atau boleh juga paten sederhana, mangga ya silahkan gitu ya. Minimal Anda di HKI. Nanti akan dibuatkan juga MOU dan PKS sama Prodi ya. Nah, nanti ini urusan Prodi lah. Kalau Anda misalnya memilih proyek dan proyek aplikasi tersebut diimplementasikan di mitra tersebut, maka nanti eh, akan dibuatkan HKI-nya sama dosen pembimbing dengan Anda gitu ya. Kemudian nanti dari sisi Prodi akan melaksanakan MOU dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi penekanan di sini tadi kan menghasilkan aplikasi yang baik ya sesuai dengan kebutuhan dan diimplementasikan. Paham ya ini berarti Anda nanti membuat aplikasi dan tutorialnya gitu ya, tutorial. Kemudian kalau yang bentuk tugas akhir seperti ini kan, ya sama sih, intinya sama. Tadi berbentuk apa? Ada aplikasi dan buku tutorialnya. Kalau ini kan dalam buku tugas akhir ya, laporan tugas akhir.
Sama sih intinya. Nah, ini mungkin secara garis besar outline dari sistem informasi itu ya memang tidak terlalu banyak, tapi kan intinya sama lah ya. Ada pendahuluan, kalau yang bentuk TA gitu, latar belakang, analisis sistem, sistem usulan, dan penutup. Kemudian kalau yang ini buku tutorial itu ada pendahuluan, perancangan aplikasi, penutup. Nah, nanti bisa dicek ya di handout-nya, nanti di ruang mahasiswa Anda bisa cek untuk handout-nya. Nah, nanti diwajib dilampirkan juga di sini kan ada surat riset, manual book, dokumen serah terima yang tadi disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa Anda lihat lah ya di buku panduan. Buku panduannya jangan, karena biasanya kan disatukan itu jangan salah pilih dan jangan salah baca. Berarti pilih dulu fakultasnya teknik dan informatika ya. Kemudian pilih prodinya, program studi sistem informasi. Nah, itu di situ ya. Sehingga nanti akan lihat sesuai dengan outline Anda pilihannya. Ini sedikit atau banyak apa namanya outline ini ya itu juga ya yang dikerjakan itu sebenarnya sih sama, mau sistem mau project itu sama sebenarnya ya, sama susahnya atau sama mudahnya itu tergantung nanti bagaimana nanti Anda ya. Jadi saya tidak apa misalnya harus ini gitu, tapi nanti Anda juga apa bisa menilai lah ya apakah saya ini misalnya mau di eh, project atau di bisnis ya, di program bisnis atau di sistem perancangan sistem. Nah, mungkin nanti berita acara seperti ini ya, namanya nanti ke perusahaan mana, nanti kan ada serah terima ya. Nah, nanti mungkin seperti ini diserah terimakan. Boleh juga nanti dalam bentuk buku gitu ya, menghasilkan buku. Nah, nanti seperti ini. Berarti di sini mahasiswa tersebut ini ya apa menyerahkan ya aplikasinya dan dipakai di ini ya di LPK ini gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini contoh-contoh ya, nanti ada publikasi dan sebagainya, aplikasi sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini catatan penting untuk yang project system ya, wajib kan diimplementasikan dokumen serah terima aplikasi manual book, serah terima MOU HKI, dikoordinasikan dengan dosen pembimbing dan prodi. Hasil produk harus lebih baik dari outline. Nah, ini ya yang saya catatan ini nih, yang dikasih merah. Kalau Anda berani, misalnya sebelum sidang sudah melakukan ini, ya, nanti saya jaminlah nilainya A. Anda juga mungkin tidak usah ikut sidang, ya, silakan. Bisa saya jamin. Nanti saya bisa membuat rekomendasi mahasiswa tersebut tidak usah ikut sidang, ya, meskipun nanti terdaftar gitu ya. Ya, tapi yang penting ini memenuhi ini. Udah punya HKI-nya di akhir apa nanti ada serah terima ya sebelum sidang tapi gitu ya. Kemudian tambahkan lampiran lembar tugas saya dan tanggung jawab tiap anggota kelompok. Nah, nilainya saya kasih A lah ya, langsung gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa mau mengambil tantangan ya nomor 6 silakan. Ya, dan dipastikan pasti lulus lah ya. Kemudian yang kedua adalah perancangan proyek, apa perancangan program ya, bisa berupa program web, program di desktop atau di mobile ya silahkan. Nanti pilihannya outline-nya perangan program bisnis atau bisa juga yang game, IoT atau IR ya. Nah, jadi sama di sini ada aplikasi dan buku tugas akhirnya. Ini sama lah ya. Kayak sebenarnya sih sama antara perancangan program dengan proyek itu ya secara outline hampir sama yang dibuatnya. Nah, misalnya di sini, kenapa di sini saya pisahkan tidak riset dan melakukan riset ya.
Jadi boleh saja yang program itu tidak melakukan riset ya berdasarkan ini. Berarti membuat aplikasi kan tidak usah ini ya. Tapi kan tetap bisanya di sini kalau yang melakukan riset tetap harus ada mencantumkan nama perusahaan ya, sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Bedanya itu sih. Kalau tidak riset ya karena kan tidak melakukan riset gitu. Ya. Kalau yang program boleh. Nah, nanti untuk lebih jelas sama lah nanti bisa dilihat di buku panduan. Ini sama untuk yang program juga ya. Kalau misalnya sebelum sidang Anda misalnya sudah melakukan ya seperti ini yang diminta, yaitu mungkin sama. Saya juga bisa merekomendasikan Anda langsung mendapat nilai A dan tidak usah ikut sidang ya. Berikutnya yang ketiga adalah perancangan sistem informasi ya. Ya, nanti ini yang utamakannya di sini kan mock up ya dan sama membuat tugas akhir. Jadi sistem berjalan yang belum terkomputerisasi dan sistem berjalan yang sudah terkomputerisasi. Maksudnya paham nggak ini? Belum terkomputerisasi dan sudah terkomputerisasi. Kalau misalnya berarti belum terkomputerisasi itu belum ada aplikasi gitu ya di perusahaan tersebut belum ada aplikasi secara computerized gitu ya. Tidak ada otomatisasi. Misalnya hanya baru digunakan Excel. Nah, itu bukan berarti anggap saja itu belum terkomputerisasi. Tapi kalau sudah ada program aplikasinya itu berarti sudah terkomputerisasi. Nah, jadi di sini sama ya membuat mock up prototype ini nih yang ditekankannya. Jadi program rencana atau rancangan program tersebut, tapi bisa meskipun bukan program tidak usah dibuat codingnya gitu ya, tapi bisa diaplikasikan, bisa dijalankan ya, bisa di-run. Waktu pas saat demo nanti kan sama ditunjukkan. Nah, ini rancangan programnya bisa dijalankan seperti itu. Nah, jadi di sini kemudian di sini harus apa namanya? Dipublikasikan, dibuat jurnalnya ya. Jadi minimal terakreditasi minimal di Sinta 5 ya. Nah, ini juga sama nanti tantangannya kalau misalnya terbit sebelum sidang ya otomatis nanti saya kasih A juga bisa seperti itu. Ini wajib ya kalau yang perancangan sistem wajib melengkapi dengan surat keterangan riset. Sama di sini yang tadi yang konvensional itu berarti yang belum terkomputerisasi, kalau yang sudah terkomputerisasi bedanya di sini ya, ada antarmuka program sistem berjalan. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di apa namanya buku pedoman. Ya. Nah, sedikit lagi di sini. Nanti tip untuk menentukan judul tugas akhir ya nanti tentukan OTEN yang akan mahasiswa ambil. Nah, berarti Anda bisa diskusikan dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Bu, misalnya, tapi sekarang kan belum ya. Berarti dari sekarang Anda kan harus menentukan sendiri karena kan belum tahu siapa dosen pembimbingnya gitu. Jadi silakan Anda pilih-pilih dulu ya, tentukan outline pada saat pendaftaran nanti. Kemudian cari permasalahan yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan atau apa saja lah ya yang bisa dibuat objeknya ya. Kami nanti sambil berjalan melakukan riset, judul dapat dikonsultasikan nanti dengan pembimbing. Kalau judul nanti bisa sambil jalan lah ya. Yang penting nanti Anda melakukan riset atau apa. Kemudian mahasiswa juga dapat mengusulkan judul-judul, bisa contoh nah, di sini. Sistem Informasi SDM Terpadu, disingkat SISTER. Sistem Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji SIPATU. Jadi singkatannya yang unik-unik gitu ya. Sipatu, Sirup, Sikopral, Eskamob, Ebudi gitu ya. Nah ini tapi ini sih semuanya sudah dipakai ini sebagai contoh saja gitu ya. Jadi judul 1 sampai 6 ini sudah dipergunakan.
Ya, judul jadi tidak boleh mengandung unsur sara tapi dan saru ya, atau kurang etis. Ini kan bagus misalnya Anda di perancangan sistem, sistem informasi STM terpadu sister kan, tapi bukan sister saudara gitu ya. Nah, saya belum dapat sih ini ya untuk yang Anda berhak atau tidak, belum punya. Nah, mungkin tanggal-tanggal ini sesuai saya ambil dari kalender akademik, Anda juga bisa nanti mengecek kembali ya. Pendaftaran tugas akhir ya antara tanggal 13 sampai 17 Maret. Tapi kalau misalnya awal kuliah 18 Maret kayaknya ini akan berubah juga kemungkinan mungkin 8 atau 19 Maret gitu ya awal pendaftarannya. Tapi mungkin saya cek belum berubah ya di apa namanya di kalender akademiknya. Jadi sementara saya masih menggunakan ini dulu ya. Kemudian nanti setelah Anda daftar tadi kan akan ditunjuk pembimbingnya siapa gitu ya. Nanti mungkin tanggal 27 Maret. Kemudian proses bimbingan ya antara Maret sampai Juli biasanya ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi sekitar 5 bulan, 6 bulan. Dipotong nanti sama libur libur Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri kan lama tuh liburnya tanggal berapa ya? Idul Fitri 8 sampai April. Nanti kan April tuh lumayan 1 minggu ada libur ya. 8 sampai 17 April libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian apalagi nih? Pendaftaran ujian sidang tugas akhir skripsi ini untuk Tasik nanti untuk Sukabumi dan seterusnya antara 1 sampai 5 Agustus. Nah, berarti ini akhir ya. Nah, tadi kan menilai dosen pembimbing itu akan menilai apakah Anda itu kurang atau sudah memenuhi syarat atau belum ya. Lebih dari 8 atau minimal 8 pertemuan atau 8 kali bimbingan berarti nanti bisa didaftarkan itu bulan Agustus. Kemudian nanti tanggal 9 Agustus Anda bisa mencetak ya kartu pesertanya. Kartu peserta ujian tugas akhirnya kapan, hari apa, tanggal berapa, ruangannya mana, di mana. Itu nanti akan didapatkan di kartu peserta ujian KPU tugas akhir. Nanti pelaksanaan tugas akhir bulan Agustus ya, 12 sampai 23 Agustus. Kemudian nanti akan diumumkan tanggal 29 Agustus pendaftaran ujian sidang perbaikan. Nah, kalau misalnya yang ada perbaikan berarti harus daftar lagi dan akan mengikuti ujian perbaikan ya. Kemudian mencetak, nah nanti ujian ujian lagi gitu ya. Kemudian hasil ujian tugas akhir yang perbaikan ini bulan September, nanti daftar wisuda berarti kalau yang lulus langsung berarti kan ini ya bisa. Nah, berarti ini bisa yang untuk yang perbaikan juga masih bisa dibuka ya sampai 5 September. Mungkin itu saja, mungkin lebih jelasnya nanti bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan mengenai outline tugas akhir di tahun 2020. Tadi sebelumnya udah dijelaskan ya, pemilihan outline tugas akhir itu ada yang membuat karya dan komprehensif. Membuat karya itu jika IPK-nya di atas 2,75 dan untuk yang komprehensif yang nilainya di bawah 2,75. Untuk yang komprehensif nanti tidak ada bimbingan dan materi yang disampaikan dan materi yang diujiankan materi logika dan algoritma beserta aksi. Ini ada yang mau bertanya, Rona. Assalamualaikum Pak, untuk nama tim apa harus resmi atau bebas tapi unik maksudnya gimana ya Rona? Untuk nama tim apa maksudnya Rona? Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Nama tim kelompok apa harus resmi atau bebas tapi unik?
Maksudnya pertanyaannya gimana, Rona? Namanya tuh kayak nanti tuh buat sama tim misalnya kayak buat proyek nih, nama timnya tuh apakah harus resmi apa bebas tapi menarik gitu. Bukan tim atau Ron, mungkin judulnya gitu kan. Kalau timnya bebas gitu maksudnya bagaimana? Ya lebih kayak gitulah Bu. Iya, maksudnya Mungkin bertanya Pak, mengapa langsung saya dijawab? tangkap mungkin tadi yang saya sampaikan, tadi kan ada kelompok gitu ya. Kalau yang bentuknya project itu kan maksimal 3 orang dengan memberi nama kelompok itu kan mungkin ya nama kelompoknya ya silakan mau bebas saja. Ya Pak Yang betul penting Pak. kan tidak boleh mengandung tadi untuk unsur-unsur sara lah. Pokoknya yang menarik menarik. Misalnya kelompok apa silakan nama kelompoknya bebas. Tapi kan ya itu tidak terlalu bebasnya dalam arti ya yang umum aja kelompok kelompok ini maksudnya kelompok untuk project gitu ya. Kalau Anda misalnya pilih project berarti harus sebelum memilih outline berarti Anda didiskusikan dulu sama siapa saja gitu. Misalnya 3 orang. Nah berarti kan nanti kelompoknya berarti masing-masing juga itu dengan kelompok yang sama. Penulisannya juga harus sama ejaannya gitu ya. Misalnya Rona sama misalnya siapa Pahmi misalnya sama Yudi. Nah, misalnya bertiga itu berarti Rona, Yudi, Fahmi itu berarti kelompoknya itu harus memasukkan nama kelompok yang sama ya. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi kalau misalnya kaitan dengan judul, ya judul itu yang tadi seperti contoh tadi memberi judul apa namanya aplikasi gitu ya atau judul tugas akhirnya apa dengan disingkatnya yaitu yang unik-unik seperti itu tadi. Ya intinya untuk memberikan judulnya yang unik, tidak mengandung unsur sara. Untuk pemilihan timnya bebas. Jadi seperti itu, Rona. Apakah sudah bisa dipahami? Iya Bu, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Jadi intinya untuk proyek mohon didiskusikan di awal ya. Jadi jangan sampai pada saat kalian pemilihan outline proyek di ini pada saat pemilihan outline ternyata kelompoknya enggak apa ya maksudnya enggak kompak gitu kan ya. Jadi kalau pilih proyek usahakan pilih eh, kelompoknya itu orang-orangnya yang solid gitu kan karena emang luarannya kalian mau pilih apa gitu kan tadi kan udah dijelaskan sama PDD gitu kan luaran kalian nyusun tugas akhir kalian mau milih apa mau luarannya mau jadi 1 gram logam mulia 10 gram diamond atau diamond gitu kan gitu kalau diamond kalian milih proyek sistem informasi gitu kan untuk yang kedua perancangan program bisnis yang terakhir perancangan sistem gitu ya jadi intinya untuk yang menentukan proyek kelompoknya itu harus solid gitu kan karena emang tidak bisa mengandalkan satu tapi ya mengandalkan satu untuk kesemuanya gitu ya karena ini nanti hasilnya kepada nilai luaran kalian juga gitu kan walaupun ini karyanya itu yang paling paling bagus gitu kan jadi intinya harus kompak di awal gitu kan karena nanti luarannya oh hakinya nggak tercapai programnya nggak tercapai laporan tegas akhirnya tidak selesai gitu kan jadi mohon untuk yang ngambil proyek dipikirkan dulu kelompoknya itu harus solid ya seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain boleh mau raise hand juga boleh disampaikan langsung. Ini ada Siti Sophia, izin bertanya menunggu outline bulan Maret untuk Februari itu tidak ada kegiatan apa? Pak izin bertanya, selang menunggu outline bulan Maret untuk Februari itu tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, jadi sebenarnya sambil menunggu ini pemilihan outline gitu maksudnya Pak. Di bulan Februari ini tidak ada kegiatan apa-apa. Ya, mungkin apa yang harus saya kerjakan mungkin maksudnya seperti itu kali ya. Ya itu memikirkan itu memilih outline Memikirkan apa, outline. memilih Apa? outline mau pilih outline mana gitu kan. Nah, Atau bisa juga bisa dari sekarang kalau misalnya sudah yakin apa namanya
OTEN yang dipilihnya, Anda mau melakukan riset lagi atau mau meneruskan yang PKL. Kalau yang mau membuat lagi yang baru atau riset kembali, nah berarti kan harus cari-cari lagi dari sekarang. Nah itu bisa digunakan dalam waktu ini yang bulan Februari ya sebelum perkuliahan dimulai. Mungkin seperti itu. Nah gitu ya Siti. Jadi sambil menunggu kalian outline tugas akhir, kalian boleh mau konsultasi sama dosen yang ada di sini juga boleh silahkan. Oh kira-kira nih saya udah punya ide seperti ini Bu, kira-kira boleh nggak? Nanti saya milih outline-nya kira-kira apa? Boleh konsultasi langsung seperti itu ya. Daripada kalian tidak punya kegiatan apa-apa, Bu, saya mau dikerjakan dari sekarang gitu kan. Bu, saya pingin ya ini kan makanya ini diselenggarakan di awal untuk pemilihan OT tugas akhir 2024 supaya nanti kalian pada saat ada link pendaftaran OT tugas akhir itu kalian itu udah siap gitu kan. Sebenarnya kalian harus mempersiapkan dari sekarang gitu kan. Setelah adanya kegiatan sosialisasi ini, setidaknya kalian ada persiapan dari sekarang gitu kan untuk menentukan OTEN tugas akhir. Kalau perlu kan dari sekarang, Bu, saya udah mempunyai tempat risetnya seperti ini, nih butuh luarannya seperti ini, tempat riset saya butuh seperti ini, kira-kira saya pilih outline yang mana, nah, gitu kan. Boleh dikonsultasikan langsung kalau misalkan kalian udah punya ide. Jadi untuk kalian yang menyusun tugas akhir, kalau ada permasalahan boleh dikonsultasikan gitu kan melalui dosen PA atau siapapun yang kalian apa ya ditanyakan kepada siapapun juga gitu boleh. Ya, begitu Siti. Dan kunjungi juga perpustakaan ya. Perpustakaan kan di situ mungkin ada, maksudnya bukan untuk dicontek tapi sebagai referensi lah. Bisa kira-kira supaya ada gambaran gitu ya. Misalnya kalau proyek itu seperti apa yang harus dibuat, mungkin bisa dilihat itu di contoh perpustakaan ya, mungkin seperti itu. Yes. Ya, sambil melihat, oh ini contoh referensi tugas akhir untuk outline program, ini untuk outline sistem, ini untuk outline project, gitu kan. Boleh kalian kan perpustakaan sekarang juga kan terbuka gitu kan, buka gitu kan untuk semua mahasiswa. Kalian mau berkunjung dari sekarang juga boleh gitu. Jadi nanti pada saat kalian ada waktu untuk pemilihan outline itu kalian tidak merasa kesulitan lagi gitu. Kalau mau teman ibu langkah-langkah ibu tadi sekarang kalian tentukan dulu tempat riset kalian gitu kan. Karena kalau pada saat kalian jadi cari dulu permasalahannya di tempat riset lebih enaknya sih seperti itu gitu. Silakan mungkin ada yang bertanya lagi dari peserta. Boleh raise hand langsung, bertanya langsung silakan. Dari Pina, maaf izin bertanya di luar dari pembahasan outline. Untuk tes tupel itu dilaksanakan kapan ya? Untuk tes tupel, Pak, karena kan emang ada wajibnya untuk mahasiswa semester 5 yang nyusun tugas akhir itu harus ada sertifikasi kompetensi dan tes tupel. Waktunya kapan katanya Pak informasinya? Jadwalnya. Ya, jadwal tes tupel. Ya nanti nanti juga diumumin kan. Pokoknya Ya, nanti semua apa mahasiswa semester 6 itu akan ada ya tes TOEFL, dan kalau yang belum mempunyai Serkom juga itu wajib kan. Nah, berarti itu nanti akan diumumkan untuk yang TOEFL untuk pelaksanaannya. nah, nanti informasinya kalau misalkan ada informasi tes TOEFL, karena itu ada sebagai syarat mahasiswa semester 6 untuk menyusun tugas akhir, nanti infonya akan diberitahukan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalkan ada informasi kalian segera daftar dan ikutin gitu kan. Jangan sampai ditunda-tunda ternyata jadi kendala untuk kalian nanti ke depannya gitu. Jadi untuk informasinya Vina nanti ditunggu aja informasi dari kami gitu kan nanti akan di-share gitu. Silakan ada lagi dari peserta yang lain. Tampaknya ini kebanyakan komprek kali ya Pak, yang S1.
Iya, berarti S1 banyak juga ya. Jadi untuk yang S1 juga mohon disiapkan berkas KKP-nya gitu kan, karena nanti yang harus dikumpulkan cover KKP sama surat keterangan riset gitu kan. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau raise hand atau mau bertanya langsung. Oh, dari Aldi. Aldi Jaya, Assalamualaikum. Bu, kalau untuk dokumen pendamping untuk tugas akhir, kan ada Serkom, TUPEL, dan dokumen apa lagi, Bu, sebagai dokumen pendampingnya? Selain ya kalau untuk apa surat Tugas akhir keterangan pendamping ijazah SKPI ya berarti KPI. ijazah-ijazah yang lain. Berarti ya yang utama itu yang diselenggarakan oleh kampus ya, berarti ada Serkom dan Tupel ya. Nah, kemudian kalau misalnya ikut-ikut apa ikut yang lain MSIB itu sertifikat-sertifikat itu bisa juga kan nanti digunakan ya, digunakan untuk melengkapi SKPI seperti itu. Tapi yang utama itu yang diminta nanti sebagai syarat untuk apa tugas akhir atau pengambilan ijazah itu yang sebelum-sebelumnya itu yaitu Serkom sama yang Tupel itu hanya dua sementara itu baru dua. Nah, begitu Aldi, mudah-mudahan bisa terjawab. Kan nanti kalian ada upload surat keterangan pendamping ijazah gitu kan. Sebenarnya yang mendukung terhadap kegiatan kalian pada saat di D3 itu apa aja, silakan kalian upload aja gitu kan. Nanti juga akan diverifikasi gitu kan sama yang verifikatornya gitu. Cuma yang syarat dari kita itu adalah Serkom dan Tupel gitu kan. Kalau ada punya pendukung yang lainnya silakan boleh diupload. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Aldi. Barangkali dari yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali. Saya Bu. Ya, silakan Mangga. Halo, saya. Nah mungkin sambil nunggu yang bertanya nanti juga sih sebenarnya bisa eh, ada juga kan semester 6 yang sedang MSIB ya Iya, ada. atau MBKM lah. Nah itu nanti kan ada outline 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 khusus untuk apa penulisan eh, apa makalahnya ya untuk yang nanti disesuaikan dengan outline khusus untuk makalah tugas akhirnya. Jadi ngambil dari eh, TA TA-nya itu ngambil dari permasalahan pada saat MSIB laporan MSIB, tapi nanti disesuaikan dengan outline-nya. Nanti bisa dilihat nanti di buku panduan lah ya kalau sudah ada. Atau yang sekarang sudah ada belum? Ada yang sudah download belum? Sebenarnya sudah ada sih di ruang mahasiswa, tapi itu mungkin masih update per Agustus 2023 ya. Kalau yang terbaru sih belum ya. Tapi kalau kemarin sih hasil ini belum belum ada perubahan yang signifikan, berarti itu masih mungkin seperti itulah, tidak tidak jauh yang ada sekarang ya. Cuma update-nya itu kan Agustus 2024. Mungkin sementara bisa digunakan dulu aja yang itu yang ada sekarang ya, yang ada di ruang mahasiswa masing-masing itu. Mungkin itu untuk yang MSIB itu berlaku untuk mahasiswa yang ngambil D3 kali apa ya? Iya, Jadi kalau yang S1 mah tetap komprehensif gitu. Berikutnya dari Andika, izin bertanya, kalau membuat TA tidak sama dengan permasalahan di PKL, tapi saya riset lagi di tempat lain, apakah saya harus buat surat riset lagi? Gitu. Jadi intinya permasalahannya berbeda, apakah saya harus bikin surat riset lagi? Seperti itu. iya kan karena tempat risetnya juga beda ya. Berarti kan harus di tempat riset yang baru gitu. Berarti tidak bisa menggunakan surat, misalnya Anda
di surat keterangan PK-nya kan di mitranya A gitu ya, tempatnya A. Sedangkan Anda membuat makalahnya tentang perusahaan B, itu kan nggak nyambung. Nah, berarti harus minta lagi surat keterangan riset dari perusahaan B atau dari mitra B sebagai lampirannya gitu. Dan melaksanakan riset lagi kan 3 sampai 6 bulan. Berarti minimal 3 bulan gitu ya. Nah, begitu ya, Nandika, mudah-mudahan bisa terjawab. Berikutnya pertanyaan dari Nandita. Assalamualaikum Pak Bu, izin bertanya. Saya kan program DS yang lalu sekarang ikut magang FCB. Pelaksanaannya dari 16 Februari sampai 30 Juni. Lalu untuk jadwal tupal ataupun kompre, apakah tidak akan bentrok dengan pelaksanaan magang? Takutnya bentrok gitu Pak. Insya Allah kalau tupel kan online ya. Ya online. Iyalah, insya Allah bisa. Meskipun Nandita di Bandung, di Jakarta, di mana bisa, karena kan online pelaksanaannya. Dan kapan bisa, biasanya kan tupel itu ya kayak ini, mata kuliah e-learning gitu ya, bisa dilaksanakan berapa, apa dalam 1 minggu itu berapa kali, atau waktunya tidak, apa namanya, tidak pasti harus jam sekian gitu. Pokoknya ada rank waktu dikerjakan dari sekian sampai tanggal sekian untuk latihan-latihannya. Sedangkan paling nanti di pelaksanaan ujiannya saja gitu ya, ujiannya yang terjadwal ya, mungkin seperti itu. Begitu ya Nanita, insya Allah untuk tes TOEFL itu biasanya ada rank waktunya, jadi bisa dilakukan di mana aja. Walaupun Nanita misalkan magangnya di Bandung gitu, TOEFL-nya bisa dikerjakan langsung. Gitu. Jadi insya Allah tidak akan masalah, cuman diatur waktunya saja gitu kan. Biasanya suka dikasih rank waktu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya Nandita. Berikutnya dari Aldi. Terima kasih Bapak Ibu. Mengenai proyek simulasi tadi kan ada 2 outline tugas akhir, yaitu pertimbangan kita untuk memilih outline Pak. Soalnya masih bimbang juga apakah ada tips dan trik untuk mengambil outline tersebut. Sebenarnya pemilihan outline kalau menurut Ibu ya Aldi kan udah ini dari awal ya. Aldi udah cocok sih di situ gitu kan menurut Ibu gitu kan. Aldi kan sebelumnya udah pada riset juga Pak gitu kan. Aldi bersama Dimas gitu kan. Insya Allah tidak akan salah memilih outline kalau outline-nya pilih project. Adi ngambil project. Kalau di Aldi, coba maksudnya bagaimana ini pertanyaannya Adi? kalau Aldi tadi kan ada outline buku, nah, maksudnya gini, pada saat bikin project, kan tadi Aldi kan rencananya mau bikin project gitu kan, bikin project itu Hmm. luarannya itu kan ada haki, ada buku, ada tugas akhir gitu kan Pak ya. Hmm. Jadi kan biasanya kalau kita yang bikin project itu biasanya semuanya dibikin gitu kan. Demi apa? Demi luarannya supaya lebih bagus gitu kan. Karena yang pilih project itu biasanya diarahin tugas akhirnya bikin, bukunya bikin, HKI-nya bikin, sama MOU-nya juga bikin gitu. Iya, nah mendingan itu. Jadi Jadi intinya satu seperti itu. kali mendayung ya tiga Dua tiga tiga pulau tiga pulau terlampaui terpulau gitu. itu berarti punya haki, punya bukunya itu masing-masing kan punya punya nilai. Iya Nanti gitu. untuk dosen pembimbing juga itu akan bermanfaat juga gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Kan emang tadi pilihannya pada saat bikin project itu, kita mau milih nyusun tugas akhirnya aja atau mau bikin bukunya bersama hakinya gitu kan. Mungkin pilihannya seperti itu. Kalau ibu kan sebenarnya kan semuanya juga isinya kemungkinan sama gitu kan. Cuman beda-beda outline judulnya aja Ya gitu. luarannya boleh. Kalau yang tadi kan berarti buku tutorial, berarti ada Iya, aplikasi mah wajib tetap ya. Berarti iya, ada aplikasinya. Kemudian buku tutorialnya nanti hasilnya itu mau apa di buku tersebut. Kalau misalnya Aldi beli inilah, beli buku biasanya kan ada aplikasinya juga kan di dalam buku tersebut kan seperti itu nanti hasilnya itu. Ada CD-nya kan biasanya kan dapat seperti itu. Mungkin hasilnya seperti itu. Jadi antara aplikasi dan buku gitu. Kemudian boleh juga buku dengan tugas akhir luarannya itu.
Tapi tetap kalau yang itu berarti harus dihakikan. Itu mah biasanya hakinya itu kaitannya dengan dosen lah. Nanti yang mengurus dosen gitu. Kalau Jadi HKI. kalau urusan HKI itu kan urusannya dengan pembayaran ya. Jadi nanti yang Hmm. ngurus dosen gitu kan. Mungkin bisa menjawab Aldi. Berikutnya pertanyaan dari Andika kembali. Jadi Ibu saya harus riset 3 bulan lagi kalau pindah tempat riset lagi. Iya. Iya. Kalau Ibu mah saranin aja ya kalau bisa, kalau mau di tempat riset dari situ, gitu kan kemarin kan kalian bikin KKP-nya menggambarkan prosedur sistem berjalan gitu kan. Kalau sistem usulannya yang kira-kira bisa disetujui sama pembimbing, kalian boleh melakukan di tempat riset yang sama di situ boleh. Gitu. Bu, kalau misalkan bikin judul lagi tempat riset ya emang harus 3 bulan kembali, jadi permasalahan baru lagi gitu. Ya, begitu Andika gitu. Berikutnya ada pertanyaan dari Awan. Assalamualaikum, Pak Bu, izin bertanya kalau buat proyek TA-nya yang tidak riset dengan riset, apakah nilainya berbeda? Bisa Ya, bisa kayaknya bisa karena bisa beda. Kalau riset kan lebih apa namanya? Lebih real ya, iya. lebih real. Kalau yang riset itu berarti permasalahannya lebih real, berarti sesuai dengan permintaan dari mitra. Kalau yang tanpa riset, nah berarti Anda mungkin ngarang sendiri, ngarang permasalahannya Jadi seperti intinya ini. kalau tidak riset mau diserahkan kemana aplikasinya, nanti luarannya seperti itu gitu Oh Awan. nggak usah, berarti tinggal di HKI-kan saja. Berarti nggak usah tidak ada serah terima. Hmm, oh boleh gitu. Kalau tanpa riset berarti kan Anda membuat program yang tanpa ada mitra kan, mau diserahkan kemana? Ya iya tidak berarti tidak ada serah terima Disaranin mah Awan yang ada ininya, eh, kok mitranya. Mending yang ada mending mitranya. Kalau Ibu suka ngarahin yang ada mitranya supaya apa? Supaya pembahasannya terarah gitu kan ya. Jadi pembahasannya itu tidak tidak kita mengawang-awang gitu, tapi udah fokus itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di mitra seperti itu awal. Jadi diusahakan ada tempat risetnya gitu. Meskipun misalnya di perancangan program Anda boleh tanpa riset gitu boleh sebenarnya, tapi ya lebih baik ya saya menyarankan ya Bu Ai juga menyarankan lebih baik yang Anda melakukan riset ya supaya nanti mungkin program yang Anda buat itu bisa juga kan bermanfaat ya, bisa untuk perusahaan tersebut dan Bisa mungkin digunakan. value atau nilai dari program tersebut juga kan kita bisa menghibahkan ke mitra tersebut. Kemudian bisa dihakiki karena banyak ininya gitu ya, yang lain-lainnya. Turunan-turunan yang Anda buat tadi ya bisa digunakan untuk yang lain-lain ya. Kalau HKI nantilah pokoknya Anda nggak usah risau-risau. Berarti itu urusan dosen pembimbing saja. Ya, tapi nanti nama Anda juga akan tercantum di dalam HKI ya. Tapi nanti saya minta untuk HKI itu nanti diserahkan ke dosen pembimbing saja. Nah gitu, jadi untuk KKI kalian tidak usah risau gitu. Yang penting kalian nyusun tugas akhirnya sebaik-baik mungkin gitu kan sesuai dengan kebutuhan yang mitra butuhkan gitu. Kalau yang di mitra butuhkan, insya Allah aplikasi kalian bermanfaat gitu kan, bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk mitra gitu kan, bermanfaat untuk sejarah kalian juga gitu. Oke, mungkin Awan bisa menjawab ya, bisa terjawab gitu kan pertanyaannya. Oke, mungkin barangkali ada yang lain masih ada waktu. Jadi sebelum kalian ada pemilihan outline di pertengahan Maret, ya sebaiknya kalian dari sekarang dipikirkan rencana nyusun tugas akhirnya gitu kan. Kalau perlu kan ada tempat risetnya gitu kan. Kalau tahu tempat risetnya kan pasti kalian ada permasalahannya tuh gitu kan. Kalau udah tahu permasalahannya, kalian bebas mau pilih outline-nya gitu kan. Jangan sampai kalian memilih outline-nya, permasalahannya juga nggak jelas gitu. Ya baiknya sih kalian mending
nyari tempat ibu arahin mah mending nyari dulu tempat risetnya biar tahu permasalahannya gitu kan, karena kalau kita tidak tahu tempatnya gimana mau tahu masalahnya gitu ya, permasalahan di tugas akhirnya seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup barangkali ya Pak ya. Jadi intinya kalian tadi kan udah dijelaskan membuat karya tugas akhir itu ada proyek sistem informasi, ada perancangan program bisnis, ada perancangan sistem gitu kan. Untuk proyek sistem informasi nanti luarannya itu berupa aplikasi plus manual books, dokumen serah terima, HKI, dan MOU plus PKS atau laporan TA. Kemudian program bisnis kalian mengimplementasi dari riset. Kemudian untuk perancangan sistem nanti kalian membuat mock-up prototype yang sesuai dengan kebutuhan sistem, Mungkin kalau tidak ada yang bertanya sebelum acara ini ditutup, ada yang bertanya? Tidak? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya, Pak. Mungkin cukup sekian ya. cukup ya. Terima kasih kepada Pak Dedi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua gitu kan, dan kalian tidak merasa kesulitan pada saat pemilihan outline. Kalian mempunyai banyak luang waktu dari sekarang untuk memikirkan permasalahan tugas akhir yang akan kalian selesaikan dari sekarang. Karena walaupun sekarang di bulan Januari, walaupun waktunya kita masih lama, pada saat kita menyusun tugas akhir itu, waktu itu tidak akan terasa. Menyusun tugas akhir itu sebenarnya sebentar 4 bulan, tapi 4 bulan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya ya tetap aja gugur-dugan gitu kan. Jadi mohon kalian dipersiapkan dari sekarang. Sebelum acara kita tutup, mohon kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya untuk mengambil dokumentasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya untuk diambil dokumentasinya. Mungkin bisa dibantu Bapak Bambang, punten. Ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang udah hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan tugas akhir kalian diberi kemudahan dan kelancaran ya. Ibu mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata Ibu akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.